Halo kelas, kita lanjutkan materi perkuliahan probabilitas dan statistik. Pada video kali ini kita masih membahas ukuran variasi dan dispersi. Untuk pembahasannya yaitu mengenai dispersi data tunggal. Jadi pembahasannya itu saya pisah antara data tunggal dengan data berkelompok, sama seperti pembahasan kita di ukuran pemusatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa nantinya rekan-rekan memahami bagaimana pemanfaatan dispersi untuk di dua kondisi data tersebut. Nah, sebelumnya kita kenal ada jenis-jenis ukuran dispersi atau variasi ya. Ada rentang, ada rata-rata simpangan, ada simpangan baku dan variasi. Di sini kita bahas terlebih dahulu untuk yang jenis pertama yaitu rentang. Nah, rentang ini kita kenal juga istilahnya adalah jangkauan atau range atau nilai jarak. Ini kita sudah terbiasa mengenal istilah ini ketika kita membahas mengenai ukuran pemusatan. Karena kan tentunya masih ingat ya. Nah, jangkauan itu merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana dari suatu kelompok data. Rentang atau range atau jangkauan atau nilai jarak sangat peka terhadap data yang nilainya besar dan nilainya kecil gitu. Semakin kecil nilai rentangnya, maka kualitas data akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar rentangnya atau nilai rentangnya itu semakin besar, maka kualitas datanya itu kurang baik seperti itu. Nah, selisih antara nilai maksimum dari suatu data dengan nilai minimum dari suatu data, itulah yang kita kenal kemudian dengan rentang. Di sini rumus yang bisa rekan-rekan gunakan. Jadi rentang itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya simpangan kuartil atau interkuartil range gitu. Nah, simpangan kuartil ini merupakan selisih antara kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama atau Q1. Simpangan kuartil ini untuk rumusnya rekan-rekan bisa tulis seperti ini. Simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata ini merupakan suatu ukuran dispersi yang menunjukkan rata-rata absolut dari deviasi nilai-nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Rekan-rekan dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana rumus simpangan rata-rata adalah jumlah dari XI dikurang X rata-rata dibagi dengan N. XI ini merupakan nilai data, setiap nilai data atau frekuensi data ke I gitu ya. Dan X rata-rata ini rekan-rekan rasanya sudah familiar ya. Nih, merupakan rata-rata dari suatu data, dari suatu kelompok data. N itu adalah jumlah data, kemudian med. Nah, kalau menggunakan rumus ini ada med ya, median. Itu merupakan median ya, median dari kelompok data. Rekan-rekan bisa memilih menggunakan ini boleh, menggunakan ini boleh gitu. Nanti lebih detailnya kita bisa lihat di contoh soal. Yang pastinya rekan-rekan mesti ingat ini adalah penjumlahan dari nilai data dikurang dengan rata-ratanya. Selanjutnya adalah simpangan baku atau standard deviation, yang merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa besar variasi atau dispersi sekumpulan data terhadap rata-ratanya. Simpangan baku atau standard deviation ini paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Nah, ini khususnya nanti pada analisis data. Jika
Jika nanti rekan-rekan punya kelompok data yang heterogen, rekan-rekan bisa menebak ya, secara tidak langsung bisa menebak bahwasanya kalau datanya heterogen, maka simpangan bakunya itu pasti besar gitu ya. Tapi rekan-rekan bisa membuktikannya dengan menggunakan rumus berikut. S di sini mewakili standard deviation atau simpangan baku. Jadi lambangnya S seperti ini. Akar dari jumlah XI dikurang X rata-rata, di sini X rata-rata, nanti di pangkat 2 gitu ya, dikuadratkan, kemudian dibagi N kurang 1. Seperti biasa, XI ini menunjukkan nilai setiap data, kemudian X rata-rata sudah tahulah tentunya ya, kemudian N itu adalah jumlah dari data, nanti dikurang 1. Lebih detailnya nanti kita bisa lihat di contoh soal. Jenis variasi atau dispersi yang terakhir adalah variance atau variasi gitu ya, yang merupakan kuadrat dari simpangan baku. Di sini sudah jelas, rekan-rekan harus tahu dulu simpangan bakunya, setelah itu rekan-rekan kuadratkan. Nah, ini rumusnya gitu. Mirip dengan simpangan baku, yang membedakan adalah apa? Kalau variance itu dia ada pangkat 2-nya di sini gitu ya. Nah, tanpa ada menggunakan akar. Jadi kalau simpangan baku kan ada akarnya gitu ya. Kalau di sini tidak ada seperti itu. Jadi sebenarnya rekan-rekan bisa dengan mudah mengerjakan soal yang ditanyakan jika ditanyakan adalah variance gitu ya. Langsung rekan-rekan lihat isian dalam akar itu kan ini gitu ya. Kalau di simpangan baku itu kan isian akarnya ini dia. Ini X rata-rata sini ya. Nah, keluarkan dari akar, kemudian jangan lupa diberikan pangkat 2-nya. Nah, itu adalah variance atau variasi. Oke. Berikut adalah contoh soalnya. Ada 10 orang mahasiswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. 110, 70, 75, 90, 100, 95, 105, 85, 115, dan 80. Oke. Nah, masing-masingnya itu ditanyakan tentang ukuran dispersi. Berapa rentangnya, berapa simpangan kuartilnya, berapa simpangan bakunya, dan variance. Rekan-rekan bisa menjawabnya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk menjawabnya, kita cari tahu dulu N-nya itu berapa gitu ya. Dibuat dulu yang ditanyakan itu apa sih gitu ya. Maka N sama dengan 10. Nah, kemudian tadi kita punya data. Data kita tentu tadi dari ada 10 data, kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena untuk apa? Untuk bisa mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum. Sebenarnya nggak diurutkan juga tidak masalah. Hanya saja nanti pengurutan dari data itu diperlukan ketika rekan-rekan mencari yang disebut dengan simpangan kuartil, ada kaitannya. Oke. Nah, data di sini rekan-rekan bisa buatkan dulu nanti X1, X2, X3 seperti ini. Sebenarnya nggak dibuatkan dulu juga tidak masalah, namun saya membuatkan ini karena nanti dia berkaitan lagi-lagi dengan simpangan kuartil seperti itu. Yang ditanyakan yang pertama adalah rentang. Nah, rentang itu seperti apa rumusnya tadi? Nilai maksimum dikurang nilai minimum, seperti itu ya. Maka nilai maksimum kita lihat di sini, nilai yang paling tinggi adalah 115. Nilai yang paling rendah 70, 115 dikurang 70, dapatnya adalah 45. Itulah nilai dari rentangnya. Selanjutnya kita cari simpangan kuartil. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan pada materi ukuran pemusatan yang berkaitan dengan kuartil, desil per sentil gitu ya. Simpangan kuartil rumusnya adalah QI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1/4. Ini saya rasa teman-teman udah ada di luar kepala ya rumus ini ya. Nah, oleh karena itu kita masukkan dia untuk Q1, karena simpangan kuartil ini yang dibutuhkan itu adalah Q3. Karena rumusnya Q3 dikurang Q1, maka yang dibutuhkan itu Q3 dan Q1. Jadi kita cari dulu Q1-nya. Q1 nilai yang ke 1 dikali N-nya itu 10 ditambah 1 dibagi 4 gitu. Jadinya dapatnya nilai ke 11/4. 11/4 ini sama dengan 2,75.
2,75 ini sama ya seperti kita di video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya berkaitan dengan kuartil, bahwasanya kalau dapat nilainya itu di 2,75 maka ini berarti rata-rata dari X2 dan X3. Nanti rekan-rekan bisa cek X2-nya itu berapa nilainya dan X3 itu berapa, kemudian masukkan dia ke dalam rumus berikut. Q1 sama dengan, karena dia rata-rata di sini, maka setengah dikali X2 ditambah X3. X2-nya adalah 75, X3-nya 80. Dapatnya Q1-nya 77,5. Berikutnya kita cari nilai ke Q3. Q3 itu adalah nilai ketiga dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Dapatnya 33 per 4 gitu ya, atau 8,25. 8,25 itu berarti rata-rata dari X8 dan X9. Kita masukkan dia ke sini karena dia rata-rata ya tadi di sini ya. Maka Q3 sama dengan setengah dikali X8-nya itu, coba lihat nanti dari data yang rekan-rekan dapatkan, X8 itu nilainya berapa, X9 itu nilainya berapa. Dijumlahkan X8 dengan X9, kemudian dibagi 2, dapatnya 107,5. Maka simpangan kuartil adalah sebagai berikut. Q3 dikurang Q1, 107,5 dikurang 77,5 dapatnya 30. Oke, ini bisa lah ya diikuti ya. Selanjutnya, simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku itu pertama kita harus tahu dulu X rata-ratanya. Rekan-rekan bisa lah ya mencari X rata-rata untuk data tunggal. Itu gampang sekali, tinggal tinggal jumlahkan seluruh data, nanti dibagi dengan jumlah datanya. Ini adalah jumlah dari semua nilai ya, 10 nilai yang dimiliki oleh 10 orang mahasiswa. Ini dia, dijumlahkan dapatnya 9,25 dibagi 10. 10 ini adalah jumlah nilainya atau jumlah mahasiswanya tadi, dapatnya 92,5. Setelah rekan-rekan dapatkan nilai X rata-rata, baru masukkan dia ke dalam rumus simpangan baku sebagai berikut. Nih, kita gunakan rumus yang pertama ya, gak usah yang pakai median, kita rumus yang seperti ini. Nah, ini kan kalau dimasukkan ke dalam akar, ini lumayan banyak ya, nah panjang, jadi kita pisah dulu. Kita keluarkan dulu, kita coba cari yang ini, yang paling atas ini. Kita cari yang ini. Nah, jumlah dari XI dikurang X rata-rata dipangkatkan 2. Nah, XI kita itu mewakili X1. X1 itu 70. X rata-rata tadi 92,5. 70 dikurang 92,5 kemudian dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian ditambah. Karena dia penjumlahan di sini, ditambah. Ini X2. X2 dikurang 92,5 pangkat 2. Ini adalah X3. Ini X4 gitu ya, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, seperti itu. Cara mencarinya sama persis. Sedangkan nanti rekan-rekan coba buat seperti ini di catatannya biar paham ya. Nah, setelah didapatkan nilai yang ini, nilai penjumlahan dari XI dikurang X rata-rata, kita dapatkan nilainya adalah 2062,5. Nah, ini yang di sini. Nih, 2062,5. Kemudian kita bagi, kita masukkan dia ke rumus ya, 262,5 di sini. Nanti dibagi N kurang 1. Kita punya N tadi ada 10 karena 10 nilai dari 10 mahasiswa gitu ya. Dikurang 1. Dapatnya 9. Nah, kalau dipangkatkan perkiraan ya, kira-kira nilainya seperti ini. 15,19. Rekan-rekan nanti bisa cek di kalkulatornya. Nah, setelah kita dapatkan simpangan baku, maka kita jawab pertanyaan yang terakhir, yaitu varians. Varians sebagai berikut. Rumusnya adalah ini. Untuk yang XI, jumlah XI dikurang X rata-rata
pangkat 2 itu kita sudah dapatkan tadi ya di bagian simpangan baku. Kita sudah dapatkan sebenarnya nilainya. Ini juga sudah ada ini, dan ini semua sebenarnya itu ada di dalam akar kan gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa cek tadi di jawaban simpangan baku. Ini jawabannya itu 2062,5 dibagi 9 kan gitu ya. Nah, berapa akar dari 229,17 ya. Nah, silakan dicek lagi. Nah, ini kalau di simpangan baku kan seperti ini. Nah, untuk di varians tinggal ambil aja, karena dia adalah pangkat 2, maka hilangkan ya akarnya. Jadi di sini gitu. Itu lebih gampang ya, karena rumusnya sama, hanya mengeluarkan isi dari akar ke keluar ya, karena dia di sini sudah ada pangkat 2. Kalau pangkat 2 maka akarnya hilang seperti itu. Kurang lebih demikian contoh soalnya. Untuk dalam pemahaman rekan-rekan mengenai dispersi data tunggal, rekan bisa mengerjakan latihan sebagai berikut. Silakan dikerjakan pada buku catatan atau latihannya. Nanti kita bahas pada pertemuan di kelas. Sekian dulu pembahasan materi mengenai dispersi data tunggal. Nanti sampai ketemu pada pembahasan dispersi data berkelompok di video selanjutnya. Terima kasih.